أشهد أن لا إله إلا الله. Sujud syukur sajdatun tusannu kharija shalah faqat. Sujud syukur ini adalah sujud yang disunahkan hanya di luar sholat, tidak di dalam sholat. Inda hudutsin ni'mah. Kapan kita disunahkan sujud syukur? Nah, ini banyak yang kebablasan. Ada beberapa kali kita melihat orang-orang melakukan sujud. Setiap dia sholat, dia sujud. Setiap habis sholat, dia sujud. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia baca doa, habis dia sujud. Pernah pula kita tanyakan, sujud apa, Pak? Dia bilang, saya sujud bersyukur kepada Allah karena saya dikasih kesempatan oleh Allah masih bisa sholat. Oke. Nah, apakah semua sebab kita dibolehkan sujud syukur? Enggak. Ada sebab-sebab tertentu. Yang pertama, inda hudutsin ni'mah. Kita disunahkan sujud syukur itu kalau dapat nikmat yang besar atau yang bukan nikmat keseharian. Memang semua apapun yang Allah kasih kepada kita itu nikmat. Kita bisa makan nikmat, kita masih bisa minum nikmat, kita sehat nikmat, semua nikmat. Tapi kalau semua nikmat itu mau disujudi, ya sujud teruslah kita. Maka sujud yang disunahkan itu adalah sujud yang nikmat itu bukan hanya khusus, bukan untuk semua orang, tapi khusus untuk kita contohnya. Atau enggak keseharian itu, enggak setiap hari kita mendapatkan nikmat, bukan nikmat yang keseharian. Contoh, tiba-tiba dapat uang banyak misalnya, menang proyek, nggak apa-apa, sujud syukur, dapat rezeki banyak, lulus ujian, lulus masuk kerja, itu boleh disujudkan. Ya, nikmat-nikmat yang nggak terbiasa, kan nggak setiap hari kita lulus kerja. Ya kan, nggak setiap hari juga lulus ujian hidup memang nggak setiap hari. Tamam, itu yang pertama. Awin difa'an nikmah. Atau kita juga boleh sujud karena kita tidak terkena musibah. Tidak terkena musibah. Contoh, ada rumah rata kebakaran, rumah kita pula agak kebakaran, sujud syukur. Tabrakan yang seharusnya sampai meninggal, subhanallah kita dijaga oleh Allah masih hidup. Nah, itu sujud syukur. Dan masalah kayak masalah tabrakan ini, itu lebih afdolnya balah kita sujud langsung di tempat itu. Tapi ya dengan syarat ya ada wudhu lah tadi. Di tempat itu. Dan bahkan kalau misalnya kita lewat lagi, ini kalau kita selamat daripada kecelakaan, kalau kita lewat di tempat yang sama, itu disunahkan kita sujud terus di situ. Cuman kalau lewat lah di pinggir jalan ini, awak berhenti, sujud di situ. Ini apa kok orang sujud di jalan? Bagi orang yang paham dia nggak akan heran, bagi orang yang nggak paham ya semuanya masalah. Tamam. Au ru'yati mubtala, atau dia melihat ada balak di depan dia. Contoh misalnya ada orang yang kurang sempurna anggota tubuhnya. Syukur, ya Allah alhamdulillah kau kasih aku kesempurnaan. Sujud tidak apa-apa. Au asin, atau melihat ada orang yang bermaksiat. Bersyukur dia bukan termasuk orang ahli maksiat. Tapi asinnya ini yang bukan jadi keseharian ya, yang suatu hal yang memang parah. Ala kulli hal, itu sujud syukur. Karena Nabi SAW idza atahu amrun yusirru bihi aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillah. Nabi SAW itu dikatakan kalaulah ada satu perkara yang membahagiakan beliau atau mendapatkan kabar gembira atau diberi kabar gembira, maka beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu masalah sujud syukur. Jadi janganlah pula lagi setiap sholat sujud, setiap sholat sujud. Dan tadi sama sujud tilawah, sujud syukur. Kalau di luar sholat sama, harus pakai takbir. Di saat takbir harus niat. Dan juga ketika mau sujud takbir lagi Allahu Akbar, baru kita sujud. Habis sujud bangun, duduk tasyahud akhir, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sama semua rukunnya. Kayak rukun ketika kita sujud sedang sholat. Jangan main langsung sujud-sujud. Kita punya aturan di dalam ibadah.
Karena sujud itu bentuk lambang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tamam. Bahkan di sini dikatakan disunnahkan untuk bersujud syukur kalau dia diberikan oleh Allah istri solehah. Ya, insya Allah ditambah nikmatnya Allah. Makin solehah insya Allah.